Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Menjelang ibadah haji yang memang banyak umat Islam, wabil khusus saudara-saudara kita yang berangkat haji, mudah-mudahan kita doakan hajinya menjadi haji yang mabrur, yang makbul, dan perjalanan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biaya haji itu besar, mahal, maka saya mengingatkan kepada para jamaah-jamaah haji khususnya, umumnya untuk ilmu buat saya pribadi dan kepada teman-teman yang muslim, wabil khusus yang hari ini menunaikan ibadah haji atau umroh. Karena orang yang haji ya langsung umroh dapat. Jangan ada kata-kata ente udah umroh belum. Bagi orang haji ya pasti umroh dia gitu. Kalau orang umroh boleh ditanya ente udah haji belum, ya belum. Kalau umroh ya kagak dapat haji. Tapi orang haji pasti dapat umroh. Apalagi ya, teman-teman yang hari ini berangkat, ini haji, maka dia pun sudah akan umroh. Untuk itu saya akan menjelaskan tentang masalah bagi perempuan-perempuan yang haid, apakah ketika dia tawaf, bolehkah ketika dia sedang haid, atau permasalahan ukuf ketika dia haid. Nah, agar lebih jelas, ini saya akan buka dulu sebuah kitab tentang masalah perempuan yang sedang haid itu diharamkan, yakni tawaf. Dalam kitab Kasyifatus Saja, ini pada kitab saya, cetakannya kebetulan saya punya cetakan Turmusi. Di sini di halaman 89 saya bacakan, wa yahrumu bil haidi, haram kepada orang haid. Ini nomor kedua. Wasaniha at-tawafu, orang yang haid itu haram tawaf. Sawaun kana fid dimni nusukin amla, apakah tawafnya termasuk daripada mencakup ibadah amla atau tidak. Li'annahu la yakunu illa fil masjid, karena tawaf itu tidak ada kecuali di Masjidil Haram. Maka fa in qulta idza kana dukhulul masjidi haraman, jikalau masuk masjid saja sudah haram, tawafu aula, maka tawaf itu lebih utama keharamannya. Jadi perempuan-perempuan yang haid haram tawaf. Alasannya karena tawaf itu di masjid. Begitu juga perempuan-perempuan yang haid itu haram ketika dia masuk Masjidil Haram, sekalipun nggak tawaf gitu. Saya mau masuk Masjidil Haram saja, itu pun haram. Karena bagi perempuan yang haid itu haram masuk masjid. Jadi sekali lagi, perempuan yang haid itu haram untuk masuk masjid. Nah, bagaimana tentang wukufnya? Besok tanggal 9 Zulhijjah ternyata wukuf. Ternyata dia sedang haid. Maka dalam masalah wukuf ini berbeda tentang masalah tawaf.
Kalau wukuf bagi perempuan yang haid itu boleh. Sama nanti seperti sa'i. Perempuan yang haid sa'i boleh. Kenapa alasannya? Ya karena sa'i bukan di Masjidil Haram. Begitu juga wukuf. Wukuf boleh? Boleh. Karena wukuf bukan di Masjidil Haram. Wukuf yaitu di Arafah. Ini saya buka tentang kebolehan perempuan yang haid dan dia wukuf mengerjakan haji. Dalam kitab ini Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah karangan Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Syarab An-Nawawi. Kitab saya ini pada halaman 318. As-sabi'atu al-afdalu an ayyakuna mustaqbalan lil qiblah. Jadi yang utama bahwa wukuf itu menghadap kiblat. Mutatahiran, dia bersuci, punya wudu gitu. Satiran aurah, dia menutup auratnya. Palau waqafa muhdisan, kalau ternyata dia wukuf sedang hadas, artinya nggak punya wudu, atau dia punya wudu kemudian wukuf kentut. Au junuban, atau dia junub, lagi wukuf dia junub. Au haidon, atau ketika wukuf perempuan itu sedang haid. Au alaihi najasatun, atau ketika wukuf dia terkena najis pakaiannya. Au maksyufal aurah, atau ketika wukuf dia terbuka auratnya. Soha wukufuhu, maka sah wukufnya. Wa fatathul fadilatu, dan hilanglah keutamaannya. Jadi kalau masalah wukuf jelas di sini orang yang haid itu boleh wukuf, cuman tidak dapat fadilah. Berbeda tentang masalah perempuan-perempuan yang haid kemudian dia tawaf. Jadi perbedaannya kalau ditanya kenapa perempuan yang haid boleh wukuf, karena wukuf bukan di masjid. Tapi kenapa perempuan yang haid kagak boleh tawaf, karena tawaf itu di masjid. Saya buka satu kitab lagi. Ini di dalam kitab Ibanatul Ahkam, sarah daripada kitab Bulughul Maram. Ini di kitab saya pada halaman 226. Di sini ada hadis dari Aisyah. Kata Nabi, Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajju. Ketika Siti Aisyah sedang haid, kata Nabi, silakan kerjakan apa-apa yang telah mengerjakan orang haji. Jadi orang haid boleh mengerjakan apa-apa yang ternyata orang haji ngerjain. Ghaira alla tatufi bil baiti, kecuali bahwasanya engkau tawaf di Baitullah tuh. Berarti wukuf boleh. Hadis ini mengatakan silakan kerjakan seperti orang haji. Wukuf silakan. Jumrah, mabit di Mina silakan. Tapi kata Nabi, ghaira antatufi bil baiti hatta tathuri. Gitu. Kecuali jangan engkau tawaf wahai Aisyah di Baitullah sehingga engkau suci. Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan yang haid itu haram tawaf karena tawaf adanya di masjid. Nanti kalau dia sa'i silakan. Yang lain silakan. Haji pun sama. Maka silakan dia mengerjakan wukuf sekalipun sedang haid. Tapi kalau dia umrah kemudian dia tawaf, maka haram hukumnya bagi perempuan-perempuan yang haid. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit dari Al-Fakir yang dhaif mudah-mudahan manfaat, dan bagi para jamaah haji yang ada di Indonesia khususnya mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji mahal, berangkatnya butuh kemampuan istita'ah yang luar biasa.
maka kerjakanlah ibadah haji ini dengan penuh. Pertama, keikhlasan, keridhaan, dan jalankan sesuai dengan syariat yang telah diatur oleh agama, yang telah diatur oleh fikih, agar haji yang kita laksanakan ini tidak tersia-sia. Mudah-mudahan para jamaah yang haji dijadikan haji yang mabrur, yang makbul, dan mudah-mudahan bisa pulang ke Indonesia dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.